Salam kerahiman. Hari ini tanggal 19 Mei. Kita akan baca dari 881. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 881. 14 Januari 1937. Hari ini Yesus masuk ke dalam kamarku mengenakan jubah yang berkilau-kilauan dan dihiasi dengan ikat pinggang keemasan. Seluruh sosoknya memancarkan sinar kemuliaan yang cemerlang. Ia berkata, "Putriku, mengapa engkau memberikan peluang untuk perasaan takut?" Aku menjawab, "Oh Tuhan, Engkau tahu sebabnya." Dan ia berkata, "Mengapa?" "Karena karya ini menakutkan aku. Engkau tahu bahwa aku tidak mampu melaksanakannya." Dan ia berkata, "Mengapa?" "Engkau tahu dengan baik bahwa aku tidak sehat, bahwa aku tidak berpendidikan, bahwa aku tidak punya uang, bahwa aku adalah jurang kepapaan, bahwa aku takut berhubungan dengan orang. Yesus, yang kuinginkan hanya Engkau. Engkau dapat membebaskan aku dari semua ini." Dan Tuhan berkata kepadaku, "Putriku, yang engkau katakan itu benar. Engkau memang sangat papa, dan ini menyenangkan aku untuk melaksanakan karya kerahiman ini justru lewat dirimu yang bukan apa-apa kecuali kepapaan belaka. Jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan dalam masalah ini. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang masih kurang dalam dirimu. Engkau tahu apa yang dapat engkau lakukan sebatas kekuatanmu, lakukanlah itu." Tuhan memandang ke relung hatiku dengan sangat ramah. Aku berpikir bahwa aku akan mati karena sukacita di bawah tatapan matanya. Lalu Tuhan lenyap. Sukacita, kekuatan, dan keberanian untuk bertindak memenuhi jiwaku. Tetapi aku heran bahwa Tuhan tidak mau membebaskan aku dan bahwa Ia tidak mau mengubah apapun yang pernah Ia katakan. Dan kendati semua sukacita ini, tetap saja ada bayangan duka cita. Aku melihat bahwa kasih dan duka cita selalu bergandeng tangan. Di situ Suster Faustina sebetulnya sedang ada di rumah sakit ya, di 881 itu Faustina ada di rumah sakit.
Tiba-tiba Yesus datang dengan penampilan seperti yang tadi dikatakan ya, mengenakan jubah yang berkilauan, dihiasi dengan ikat pinggang keemasan, dan seluruh sosoknya memancarkan sinar kemuliaan. Dan Yesus tanya, kenapa engkau memberikan peluang untuk perasaan takut? Kenapa takut? Nah di situ Suster Faustina menjawab, ya saya takut karena ini proyek besar. Saya ini nggak mampu. Saya ini nggak pendidikan. Karena kita tahu ya, Faustina cuma sampai ke 3 SD. Saya ini nggak sehat, saya ini sakit. Saya nggak punya uang. Kalau ingat cerita bicara uang, waktu Suster Faustina mau masuk ke biara Suster-suster Bunda Maria berbelas kasih, dia kan diminta oleh Yesus pergi ke Warsawa untuk jadi suster. Dia masuk biara. Setiap dia mau melamar, apply ke biara tersebut, selalu ditolak. Selalu ditolak. Berkali-kali dia keluar masuk biara dan selalu ditolak. Akhirnya sampailah ke biara Suster-suster Bunda Maria berbelas kasih. Sampai ke sana pun ketok-ketok, buka pintu, dan di sana ada suster kepala. Suster kepala itu melihat siapa yang datang. Pada waktu dia melihat penampilan dari Suster Faustina, dia tergerak. Dia melihat wajah Suster Faustina yang murni, yang polos, yang menunjukkan kasih. Jadi mundar kepala panggil dia masuk. Mau apa? Faustina katakan, saya mau masuk biara. Mundar kepala bilang, oh kalau kamu mau masuk biara, kamu harus tanya sama tuan yang punya rumah ini. Kalau dia terima, saya juga terima. Faustina langsung tahu, saya harus tanya ke Yesus. Dan dia lari keluar ke kapel. Jadi di biara Bunda Maria berbelas kasih ini, di Warsawa ya, saya pernah ke sana. Jadi kapelnya itu nggak jadi satu gedung sama gedung utama. Jadi harus keluar, harus lari ke bawah, ada di tempat lain, ada di pintu yang lain. Dia ke sana, dia bertanya, tuan yang punya rumah ini, ya. Dan Faustina mendapat jawaban, engkau ada di hatiku. Jadi Faustina lari lagi ke atas ke gedung, dia cerita lagi sama mundar kepala, saya sudah tanya sama tuan yang punya rumah ini dan dia menerima aku. Mundarnya bilang, ya sudah, kalau tuan yang punya rumah ini terima engkau, ya sudah, engkau boleh masuk ke biara ini. Tapi tahun depan. Dan selama 1 tahun, engkau tetap harus bekerja sebagai asisten rumah tangga dan uang gajimu harus dikirim ke biara sebagai biaya nanti untuk beli seragam, untuk makan, untuk dan seterusnya. Faustina bilang oke. Dan dia pulang, dia bekerja lagi seperti biasa sebagai pembantu dan gajinya itu sama dia dikirim ke biara. 1 tahun kemudian dia datang lagi karena dijanjikan 1 tahun. 1 tahun lagi dia datang, mundar kepala udah lupa siapa ini. Faustina kenalkan, saya yang ya diceritakan lagi. Di situ mundar kepala baru sadar bahwa oh ternyata uang yang dia terima setiap bulan itu, yang dikirim yang dia terima, ternyata berasal dari Helena ini. Padahal dia waktu itu asal ngomong aja, kirim uang, karena dia nggak berharap atau dia nggak menduga Suster Faustina akan lakukan hal tersebut. Di situ mau diceritakan betapa orang tuanya memang sangat miskin sehingga tidak ada dana untuk Suster Faustina masuk biara. Tapi melalui peristiwa ini juga kita diingatkan kembali bahwa mau ikut Tuhan itu nggak gampang. Tuhan Yesus yang suruh Faustina masuk biara. Tapi semuanya nggak dibuka jalannya dengan lancar, dengan gampang. Nggak disediain uangnya, datang ke Warsawa bingung mau kemana, ya. Ini menjadi satu masukan buat kita semua bahwa ikut Tuhan itu perlu ketekunan, perlu kesungguhan, perlu kesetiaan. Ya lanjut ya. Dia bilang lagi, saya ini papa, saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini
nggak punya apa-apa. Dan satu hal lagi, ketakutannya Suster Faustina adalah saya itu takut ketemu orang, ya. Jadi ada banyak kelemahan yang menurut Faustina nggak mungkin lah saya bisa melakukan proyek ini. Tapi di situ Yesus katakan, memang engkau sangat papa, memang engkau tidak punya apa-apa, ya. Tapi hal ini menyenangkan aku untuk melaksanakan karya kerahiman ini justru lewat dirimu yang bukan apa-apa kecuali kepapaan belaka. Jadi kita jangan pernah kecil hati kalau kita nggak bisa apa-apa. Bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan orang yang serba pinter tahu, tapi justru untuk karya-karya kerahiman Tuhan pakai kita yang tidak bisa apa-apa, yang papa. Dan di situ Yesus katakan, jangan takut. Aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Ini yang harus kita pegang. Jangan takut. Walaupun engkau tidak berpendidikan tinggi, walaupun engkau sakit, walaupun engkau tidak bisa berhubungan dengan orang, jangan takut. Yesus memberikan satu semangat kepada kita, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Itu janji Tuhan, ya. Lanjut. Kita lihat lagi tentang bicara sebelum sampai ke lakukanlah. Kenapa Yesus katakan jangan takut? Yesus bilang, jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Kalau kita renungkan, Allah itu kasih. Ya, Yesus itu kasih. Jadi dia nggak mungkin meninggalkan yang dikasihinya. Ya, coba kita ingat-ingat lagi ya. Allah itu kasih. Dia mengasihi saya, dia mengasihi Bapak Ibu, dia mengasihi Suster Faustina. Sehingga dikatakan jangan takut. Aku akan selalu menyertai engkau. Aku tidak sendirian. Jadi kasih Allah yang kasih tidak mungkin meninggalkan yang dikasihinya. Siapa sih yang dikasihinya? Yang papa, yang berkekurangan, yang rapuh, yang sakit, yang berdosa, yang tidak pernah mengalami kasih. Itulah yang Allah prioritaskan. Tadi dikatakan kan, Faustina bilang, saya ini papa, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini sakit, saya tidak sehat, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Tapi Yesus bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Karena kasih, Allah yang kasih, menyertai yang dikasihinya. Tadi sudah disebutkan ya, saya sebutkan sekali lagi. Yang dikasihinya adalah orang yang papa, orang yang tidak berdaya, orang yang berkekurangan, orang yang rapuh, orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang nggak pernah mengalami kasih. Itulah yang diprioritaskan oleh Tuhan. Sebab belas kasihan hanya bisa dialami oleh orang yang malang. Sama seperti orang yang semuanya serba ada, dia mungkin nggak pernah bisa merasakan belas kasih. Tapi orang yang malang, orang yang kekurangan, orang yang sakit, orang yang berdosa bisa merasakan belas kasih. Selanjutnya Yesus bilang, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan dalam masalah ini. Lakukan apa saja yang dapat engkau lakukan. Aku akan menggenapi segala sesuatu yang masih kurang dalam dirimu. Jadi kekurangan itu nggak boleh jadi kendala. Tuhan bilang lakukan yang kamu bisa lakukan. Kekuranganmu aku yang akan genapi. Engkau tahu apa yang dapat engkau lakukan sebatas kekuatanmu. Lakukanlah itu. Kata-kata itu bukan hanya untuk Faustina tapi berlaku untuk kita semua. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berdoa. Minta rahmat kerahiman Tuhan untuk seluruh dunia. Kedua, memuliakan kerahiman Tuhan. Ketiga, kita bicara tentang kerahimannya.
bercerita tentang Yesus yang Maha Rahim, bersaksi bahwa Yesus Maha Rahim nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang bisa kita lakukan lagi apa? Jadi manusia yang berbelas kasih. Yesus katakan ya, ada 3 cara untuk berbelas kasih. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Lakukan itu. Yang berikut, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita layani orang yang miskin, orang yang butuh bantuan, yang berkekurangan. Kita juga bisa berdoa buat orang yang sedang sekarat, khususnya sekarang. Masih banyak orang yang sekarat karena COVID-19, karena sesak napas, karena tidak ada ventilator. Banyak hal. Mari kita berdoa untuk yang sedang sekarat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan basa-basi. Kita bicara apa adanya. Ya memang bisanya segitu ya segitu. Sama seperti Faustina. Saya nggak pendidikan. Apa adanya. Nggak usah ditutupi, nggak usah malu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kuasai lidah. Ya, lidah kita ini gampang menghasut, gampang mencibir, gampang menghakimi. Kuasai lidah kita. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Jangan menghakimi. Kita bisa lagi lakukan apa? Berdoa rosario. Kita berdoa koronka. Kita lakukan jam kerahiman. Jadi banyak ya. Dan Yesus katakan, lakukan yang kamu dapat lakukan. Kalau Yesus suruh kita lakukan sesuatu, pasti Yesus tahu kita bisa lakukan sesuatu. Lakukan apa yang dapat engkau lakukan. Kita juga tahu ya, ada 7 perbuatan belas kasih. Perbuatan belas kasih jasmani, perbuatan belas kasih rohani. Antara lain, kasih makan yang lapar, kasih minum yang haus, beri tumpangan, kunjungi yang sakit, kunjungi yang di penjara, beri nasihat, melayat, banyak hal yang bisa dilakukan. Itu saja untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu renungkan, kalau Yesus katakan, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan. Terima kasih. Kita hening. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu yang Yesus katakan kepada Santa Faustina. Untuk kami melakukan apa yang dapat kami lakukan. Kami tidak perlu takut karena Engkau selalu menyertai kami. Bukalah hati kami Tuhan, buatlah kami menjadi lebih peka lagi, berbicaralah dalam diri kami Tuhan, apa yang bisa kami lakukan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Apa yang bisa kami lakukan agar semakin banyak orang mengenal kerahiman-Mu. Apa yang bisa kami lakukan agar orang-orang di sekitar kami mengenal Engkau dan merasakan kasih yang sudah kami terima lebih dahulu. Khususnya untuk orang-orang yang papa, orang yang berkekurangan, orang yang sakit, orang yang belum atau tidak pernah merasakan kasih. Terima kasih Bapa, dalam kasih-Mu, dalam berkat-Mu, dalam kemurahan-Mu, kami mau satukan semuanya dengan doa Salam Maria, agar Bunda Maria juga berdoa untuk kami, memampukan kami anak-anaknya juga untuk bisa meneladan Bunda Maria yang penuh belas kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.